Halo Tribuners, live update Tribun News Siang kembali menyapa Anda hari ini Kamis 11 Agustus 2022. Seperti biasa, kami akan menyajikan informasi teraktual dan menarik untuk Anda. Bersama saya Diamita dan sejumlah reporter kami di lapangan, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Tawuran pelajar pecah di depan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Negeri 3, Kota Sorong, Papua Barat. Seorang guru bernama Yakob Rumbewas menjadi korban. Ia ikut dipukuli para pelajar hingga mengalami luka di bagian kepala. Untuk laporan lengkapnya terkait tawuran antar pelajar ini, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Petrus Bolilamek, reporter dari Tribun Papua Barat yang akan melaporkan. Silakan rekan. Ya, rekan Dea dan juga Tribuners, dapat kami laporkan dari Kota Sorong, Papua Barat bahwa benar pada Rabu kemarin terjadi tawuran diduga antar siswa di depan SMK Negeri 3 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Tawuran ini mengakibatkan seorang guru bernama Yakob Rumbewas mengalami luka karena digebuki oleh sedikitnya 20 orang siswa di depan sekolah. Berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari korban atas nama Yakob ini, dia mengatakan bahwa pertama kali ia cuma lewat di depan kompleks sekolah tersebut. Namun ia mendapat lemparan dari para siswa tersebut, sehingga dia berusaha untuk mengejar pelaku atau siswa yang melempari dirinya. Yakob sendiri mengejar siswa tersebut, Tribuners, hingga di dalam halaman sekolah. Namun tidak sempat mendapatkan siswa tersebut, Yakob pun kembali. Saat kembali untuk melakukan perjalanan selanjutnya, Yakob digebuki sedikitnya 20 orang siswa dari belakang, sehingga dia mengalami luka di bagian tangan dan juga kepala. Namun setelah mendapat musibah ini, Yakob langsung diberikan pengobatan di Mapolsek Sorong Timur, Tribuners. Kami juga menginformasikan bahwa akibat korban mengalami luka tersebut, diduga keluarga korban sejumlah masyarakat datang dan menggeruduk di depan pintu pagar SMK Negeri 3 Kota Sorong. Dan akibat penggerudukan tersebut, para siswa dan juga guru-guru yang berada di sekolah tersebut tidak bisa pulang ke rumah mereka masing-masing. Karena ratusan masyarakat ini berada persis di depan pintu gerbang yang ditutup oleh satpam yang ada di sekolah tersebut. Dan Tribuners, kami juga menginformasikan bahwa hingga 5 jam lamanya para siswa dan juga guru ini berada di dalam sekolah. Namun aparat kepolisian dari Polsek Sorong Timur bergerak cepat dan mengamankan situasi sehingga pada pukul 17:30 waktu Indonesia Timur atau sekitar jam 5:30, para siswa ini baru bisa dievakuasi dari dalam gedung sekolah. Dan proses evakuasi ini juga dikawal ketat oleh aparat kepolisian, di mana siswa-siswa diberikan kesempatan untuk dievakuasi menggunakan truk dan juga mobil-mobil taksi yang melintas di Jalan Basuki Rahmat, di Jalan Protokoler Kota Sorong, Tribuners. Akibat tawuran tersebut juga, para orang tua dari siswa dan juga korban telah melakukan mediasi di Mapolsek Sorong Timur dan mereka bersepakat damai. Namun pihak sekolah untuk mengantisipasi terjadinya serangan-serangan berikutnya pada hari ini, Tribuners, pihak sekolah meliburkan seluruh aktivitas atau proses belajar mengajar di SMK Negeri 3 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Dan para pelaku tawuran saat ini pihak Polsek masih terus melakukan upaya pengejaran sehingga memberikan efek jera kepada para anak-anak sekolah ini, Tribuners. Demikian yang bisa kami laporkan dari Kota Sorong, Dea. Baik, Tribuners, rekan kami juga sudah melakukan wawancara langsung bersama Yakob Rumbewas selaku guru yang menjadi korban tawuran. Berikut liputannya. Jebak memang. Itu apa yang luka kan? Saya di belakang sini dipukul di kayu. Setelah itu di sini juga, nanti setelah saya dikoyok jatuh, baru kayaknya ada benda keras yang kena kepala, akhirnya langsung luka. Tapi kalau mau keterangan lukanya di
rumah sakit lebih jelas. Tahu nggak berapa orang yang ini? Banyak Pak, Banyak ya? lebih dari 20 itu, banyak sekali siswanya. Tapi yang pasti siswa STM yang pukul. Iya, Kakak namanya? ya belum dewas. Kakak apa ini? Security di daerah mana? Saya bukan security Pak, saya guru SD di Kabupaten Sorong Selatan. Tadi melintas mau balik ya? Iya, saya melintas. Nanti karena saya di ini juga, akhirnya saya langsung kejar. Kiranya saya itu guru-guru banyak di situ, tapi tidak ada yang mengatasi itu anak-anak sampai tawuran di jalan gitu. Berarti kakak mencoba menerahi gitu ya? Tidak dia yang korban Tidak, juga? saya korban, makanya saya kejar itu. Tapi waktu dikeroyok itu security Security ada di pintu, tidak tidak mau- berbuat apa-apa. Mestinya security sama guru-guru kan harus mengatasi ya, jangan sampai ini. Itu sekolah kah apa itu? Ujungnya itu tidak ada fungsi dari guru-guru untuk mendidik anak-anak itu seperti apa gitu. Sampai tawurannya di jalan gitu. Kita beralih ke Jawa Barat, Tribuners. PT Persib Bandung Bermartabat atau PBB Umuh Muhtar dan Kuswara Estaryono secara resmi menyampaikan mundurnya Robert kepada Bobotoh. Pengumuman ini disampaikan seusai ribuan supporter Persib Bandung, yakni Bobotoh menggelar aksi unjuk rasa di Geraha Persib Kota Bandung. Untuk informasi lebih detailnya akan dilaporkan rekan Dianza Valevi, reporter Tribun Jabar. Silakan rekan. Baik, Dianita dan Tribunat dapat saya laporkan bahwa kemarin pada hari Rabu 10 Agustus 2022 tengah berlangsung aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan bobotoh di Jalan Sulanjana Geraha Persib Kota Bandung. Nah, di sana mereka melakukan tuntutan untuk kepada manajemen untuk menurunkan Robert Rene Albert dari kursi kepelatihan. Pada masa aksinya tersebut, tuntutan mereka akhirnya didengar oleh dua komisaris PT Persib Bandung Bermartabat atau PBB, yaitu Umuh Muhtar dan Kuswara Estaryono. Mereka secara resmi menyampaikan mundurnya Robert kepada ribuan bobotoh yang hadir di Geraha Persib itu. Kuswara mengatakan bahwa setelah melalui proses evaluasi dan pertimbangan dari manajemen PT PBB, pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert sejak 10 Agustus 2022 telah mengundurkan diri selaku pelatih klub Persib Bandung. Senada dengan Kuswara, Umuh Muhtar juga menyampaikan hal yang sama kepada ribuan bobotoh. Sekarang Rene sudah tidak lagi di Persib. Pada saat tahun Semarang nanti, sudah tidak lagi bersama kita. Diketahui aksi tersebut tak lepas dari hasil buruk Persib Bandung di 3 pertandingan awal Liga 1. Dari 3 pertandingan tersebut, Maung Bandung hanya mampu meraih 1 poin dari hasil seri melawan Bayangkara FC dengan skor 2-2. Lalu untuk pertandingan lainnya yaitu Persib Bandung mengalami 2 kekalahan dari Madura United dengan skor 1-3 dan Borneo FC dengan skor 4-1. Dengan mundurnya Robert, Umuh mengatakan kursi kepelatihan Persib Bandung saat ini akan digantikan sementara oleh asisten pelatih yaitu Budiman Yunus. Sementara untuk pengganti Robert Albert, Umuh mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah mengincar pelatih asing. Namun hingga kini dia enggan menyampaikan siapakah yang akan menjadi pelatih Persib Bandung. Mungkin sekian dia yang bisa saya sampaikan. Baik, Tribuners, rekan Dianza juga sudah melakukan wawancara bersama 2 komisaris PT Persib Bandung Bermartabat atau PBB, Kusworo dan Umuh Muhtar. Berikut liputannya. Hormati selaku komisaris menetapkan liga, sahabat-sahabat dari perwakilan Bobotoh, hatur nuhun. Acara hari ini adalah pertama yang perlu kami sampaikan kepada pers. Terima kasih yang tadi malam sampai jam 11 katanya menunggu. Terima kasih banyak, tadi juga sudah menunggu. Tapi yang perlu kami sampaikan intinya begini, kami manajemen sebetulnya sudah lama melakukan proses evaluasi. Saya, Pak Umuh, Pak Glenn Sugita, Pak Jadil Hasid, dan Pak Teddy. Kenapa lama? Karena untuk proses evaluasi terhadap pelatih. Jadi keinginan bobotoh itu sebetulnya sama dengan keinginan manajemen. Karena manajemen intinya ingin memberikan yang terbaik. Kami sedih, kami juga marah. Dan terus terang kami kecewa juga dengan hasil pertandingan pertama draw, kedua dan ketiga kalah.
dari kemarin dengan Pak Kuswara panjang lebar ya. Saya ada keputusan, saya nunggu tidak datang dulu ke sini sebelum ada keputusan. Akhirnya alhamdulillah kurang lebih 12.30 ya, jam 12.30 kurang lebih tadinya Pak Glenn telepon lagi sama saya. Jadi Rete Albert sudah mengundurkan diri dan sudah tidak di Persib lagi. Jadi untuk besok ya lawan Semarang, jadi di backup dulu sama asisten pelatih ya, biar jelas ya. Robert besok sudah tidak ada di lapangan hari Sabtu ya, itu aja intinya. Nah, tadi menanyakan ada surat, itu pasti ada surat. Jembatan anti-loop di Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi sempat viral karena terdampak proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. PLT Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, kini akhirnya meresmikan jembatan anti-loop baru pada Rabu 10 Agustus 2022 kemarin. Bagaimana penampakannya dan juga situasi di sana saat peresmian Tribuners? Kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Jakarta, ada rekan Yusuf Bahtiar yang akan melaporkan. Silakan rekan. Selamat siang Dea dan juga Tribuners. Masih ingat dengan jembatan anti-loop di Kelurahan Jati Cempaka, Pondok Gede, Kota Bekasi yang sekitar 2 bulan atau sebulan lalu sempat viral karena terdampak dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Adapun jembatan anti-loop ini mengalami dampak karena girder dari proyek kereta cepat dengan jarak jembatan hanya sekitar 1,7 meter. Adapun kendaraan yang melintas di jembatan anti-loop lama sempat terdampak dan hanya dibatasi kendaraan-kendaraan kecil karena jarak antara aspal dengan jembatan dengan girder proyek kereta cepat hanya sekitar 1. Pun dari kereta cepat ini akhirnya memberikan solusi dengan membangun jembatan baru di tidak jauh dari jembatan lama. Adapun pembangunannya sudah rampung dan kemarin PLT Wali Kota Bekasi Tri Adianto meresmikan jembatan ganti jembatan lama dan sekaligus membuka trafik lalu lintas perdana yang dapat dilintasi oleh masyarakat. Adapun jembatan ini dibangun dengan kontur yang berbelok dengan ketinggian 4,7 meter sehingga kendaraan yang dapat melintas di jembatan baru ini dipastikan aman dengan ketinggian sekitar 4,7 meter. Adapun Tri Adianto mengatakan bahwa jembatan baru ini masih perlu penambahan diantaranya rambu lalu lintas dan juga perlengkapan prasarana lainnya untuk menunjang keselamatan dan kenyamanan pengendara. Adapun Tri Adianto juga mengatakan bahwa jembatan lama yang saat ini sudah ditutup belum diketahui akan difungsikan sebagai apa. Namun dia mengusulkan bahwa jembatan lama sebaiknya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat seperti misalnya kegiatan-kegiatan berdagang UMKM dan juga aktivitas masyarakat lainnya. Begitu dia. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan dari PLT Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, selengkapnya. Silakan, ya, jadi bentar. Berarti dengerin saya ini. Udah lihat ininya? Udah lihat apa? Ambulansnya. Siapa yang mau naik pertama kali? Itu masih dingin. Boleh dibawa. Ini bisa sampai ke Jawa juga nih. Dan Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Para tokoh masyarakat, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya yang berbahagia ini. Ya, pada akhirnya kita bisa sama-sama dapat meresmikan ya, jembatan baru persembahan dari KCIC. Ya, tentunya mudah-mudahan ini memberikan berkah, kemudian memberikan manfaat ya, buat kita semua, khususnya warga Jati Cempaka dan juga Kota Bekasi. Dan harapannya tentunya nggak apa-apa kalau jembatan yang lama nggak ganggu, kayaknya bisa juga untuk teman bermain ya Bu ya. Setuju nggak? Jadi buat main, buat
Ratusan buruh memenuhi halaman kantor Bupati dan DPRD Belitung. Mereka menuntut pencabutan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Aksi dilakukan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau FSPPP, SPSI, Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Untuk informasi lengkapnya, saat aksi itu, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Disa Ariandi, reporter dari Pos Belitung yang akan melaporkan. Silakan rekan. Baik, betul sekali Dea, pada Rabu 10 Agustus 2022 kemarin seluruh pekerja ataupun yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Belitung maupun Belitung Timur melakukan unjuk rasa menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai mereka sangat merugikan para pekerja. Mereka melakukan aksi tersebut dimulai dengan berkumpul pada pagi hari, maksud kami sekitar pukul 8 di sebuah lapangan bola yang ada di Jalan Ahmad Yani, Tanjung Pandan, Belitung. Kemudian mereka berjalan kaki menuju kantor ataupun halaman kantor Bupati Belitung. Di situ mereka berunjuk rasa sekitar 2 jam dan bertemu langsung dengan Wakil Bupati Belitung, Bapak Ishak Merobi. Pada saat itu juga mereka menyampaikan berbagai tuntutan yang poin dari tuntutan tersebut adalah menyampaikan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Setelah melakukan unjuk rasa di kantor Bupati Belitung, para massa yang diperkirakan berjumlah 600 orang ini melakukan aksi kembali di kantor DPRD Kabupaten Belitung dengan berjalan kaki dari kantor Bupati Belitung menuju kantor DPRD Belitung. Pada saat berjalan kaki, maksud kami mereka secara langsung unjuk rasa di tengah jalan dengan membawa berbagai atribut unjuk rasa dari kantor Bupati Belitung menuju kantor DPRD Belitung. Pada saat di kantor di kantor DPRD Belitung, mereka sempat melakukan unjuk rasa sekitar 30 menit dan bertemu langsung dengan Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Ansori, dan Bupati Belitung, Bapak Haji Sani Saleh Esos. Pada saat itu mereka juga sama poinnya, yaitu menyampaikan tuntutan untuk pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja ataupun Undang-Undang Omnibus Law. Pada saat itu juga para massa ini dari sekitar 600 massa yang hadir, 10 diantaranya melakukan audiensi dengan Ketua DPRD dan difasilitasi secara langsung di salah satu ruang rapat di gedung DPRD. Di situ mereka menyampaikan pernyataan dengan secara tertulis meminta kepada DPRD agar menyampaikan tuntutan mereka secara langsung ke DPR RI. Kemudian Ketua DPR RI, maksud kami Ketua DPRD Kabupaten Belitung Bapak Ansori sudah kami konfirmasi bahwa akan segera ataupun bersedia menyampaikan tuntutan mereka ke DPRD, maksud kami ke DPR RI. Begitu dia. Kembali ke studio. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan dari Ketua DPRD Kabupaten Belitung Ansori selengkapnya. Tanggapan saya terhadap aksi daripada SPSI, Serikat Pekerja ini tentunya saya apresiasi dan terima dengan baik dalam hal penyampaian aspirasi mereka. Dalam hal ini pernyataan sikap saya selaku Ketua DPR, saya menyambut baik dalam hal ini dan tentunya akan saya fasilitasi untuk tindak lebih lanjut dalam arti kata menyampaikan ini ke ranah yang lebih tinggi. Pak, tadi kan ada beberapa tuntutan nih dari teman-teman massa. Salah satunya pencabutan dari Undang-Undang Omnibus Law. Gimana nih Pak? Ya kalau memang itu tidak sesuai dengan kehendak atau apa yang ada di daerah, seharusnya memang hal seperti inilah diaspirasikan kepada pemangku kebijakan dalam hal ini pusat. Kemudian tuntutan-tuntutan lainnya gimana Pak? Tuntutan lain memang kita beraudiensi. Sejak 2 bulan lalu, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Bangka Belitung telah berkirim surat kepada penjabat Gubernur Ridwan Jamaluddin. Namun surat berisi permohonan untuk beraudiensi menyampaikan aspirasi para buruh itu tidak kunjung mendapatkan tanggapan dari Ridwan. Ketua SPSI Babel Darusman menyampaikan kekecewaannya
saat menggelar aksi damai di kantor Dinas Tenaga Kerja pada Rabu 10 Agustus kemarin. Untuk liputan lengkapnya Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Cici Nasyanita, reporter dari Bangka Pos yang akan menyampaikan. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Selamat siang pemirsa Tribuners. Memang diinformasikan kemarin digelar aksi damai oleh ratusan buruh yang ada di Bangka Belitung. Dan saat aksi damai itu memang sebenarnya tujuannya adalah untuk menyampaikan penolakan Omnibus Law atau meminta untuk Omnibus Law tersebut dicabut. Namun dalam kesempatan serupa juga, Serikat Pekerja Indonesia yakni Bangka Belitung, Darusman menyatakan kekecewaannya karena belum mendapat respon dari pejabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Pasalnya, surat yang sudah dikirimkan 2 bulan lalu tersebut berisi permohonan untuk menyampaikan aspirasi dan juga keluhan-keluhan atau permasalahan yang terjadi pada buruh ya terkhusus di Kepulauan Bangka Belitung. Darusman juga sudah berusaha untuk mengirimkan pesan WhatsApp ya kepada pejabat gubernur, dan pejabat gubernur sempat membalas dan meminta untuk diaturkan dengan protokol Pemprov. Namun belum ada kepastian kapan waktu bisa bertemu dengan pejabat gubernur tersebut. Darusman sendiri merasa pejabat gubernur Kepulauan Bangka Belitung lebih sangat terfokus kepada permasalahan tata kelola tambang di Bangka Belitung. Sedangkan dia merasa permasalahan buruh sendiri perlu menjadi perhatian. Pasalnya buruh merupakan sumber daya manusia yang dimana juga harus diperhatikan karena tidak hanya soal pertambangan, ini juga menyangkut dengan stabilitas dan juga harkat martabat orang lain. Darusman sendiri berharap pejabat gubernur memberikan perhatian lebih tidak hanya pada persoalan tambang saja, tetapi juga persoalan-persoalan lainnya seperti pelayanan masyarakat serta urusan masyarakat lainnya. Sebelumnya juga tak hanya SPSI yang memberikan terhadap kinerja pejabat gubernur Kepulauan dan juga Ombudsman yang merupakan pengawasannya melihat kinerja para pemerintah dan juga pelayanan yang diberikan pemerintah juga menyoroti hal serupa, yakni melihat bahwa kinerja gubernur sangat terfokus kepada pertambangan. Namun kita juga sudah melakukan konfirmasi kepada pejabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung beberapa waktu lalu. Beliau membantah jika hanya fokus terhadap pertambangan. Pasalnya selama beberapa bulan setelah beliau dilantik menjadi pejabat gubernur, Dirjen Minerba ini juga fokus menangani berbagai permasalahan di Bangka Belitung. Seperti kemarin juga menangani PKM dan juga kemarin ada terkait PPDB saat masuk sekolah. Dan juga beliau mengatakan tak hanya tentang pertambangan, tetapi persoalan-persoalan masyarakat lain juga menjadi fokusnya saat ini. Seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Cici Nasya melaporkan dari Bangka Belitung. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Provinsi Banten, Tribuners. Acara pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Untirta atau PKKMB atau yang sebelumnya dikenal dengan Ospek di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta, Banten menuai kritik. Diduga terjadi perpeloncoan terhadap mahasiswa baru hingga kampus sempat menjadi trending topik di media sosial. Untuk fakta lengkapnya, Tribuners, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Banten, ada rekan Beldaniati yang akan menyampaikan. Silakan. Iya, halo rekan Dea, dapat dilaporkan bahwasanya memang kemarin sempat viral atau trending di Twitter dengan hashtag Untirta. Dalam hal ini bahwa terkait dugaan adanya perpeloncoan yang terjadi saat pelaksanaan technical meeting Ospek di Untirta tersebut. Nah, pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus di Untirta Pakupatan Kota Serang. Nah, terkait itu juga bahwa adanya dugaan saat pelaksanaan technical meeting tersebut bahwa para mahasiswa itu dijemur di lapangan sekitar hampir 9 jam. Menanggapi hal tersebut, pihak Rektor Untirta, Profesor Dr. Fatah Sulaiman menyampaikan bahwa pihaknya tidak
membenarkan terkait kejadian tersebut. Sementara itu juga terkait dengan kegiatan technical meeting yang dilaksanakan ospek tersebut merupakan bukan jadwal resmi yang telah ditetapkan oleh pihak rektorat. Sementara itu, adapun jadwal resmi yang telah ditetapkan oleh pihak rektorat dimulai pada tanggal 15 sampai 17 Agustus tahun 2022. Pihaknya juga merasa kaget terkait dengan adanya viralnya berita yang beredar di masyarakat. Sementara itu, pihaknya juga sudah memanggil pihak BEM Untirta dan juga Presma untuk meminta penjelasan terkait peristiwa yang sudah terjadi tersebut. Nah, selain itu juga pihaknya menyampaikan bahwasanya pelaksanaan ospek akan dilaksanakan secara hybrid dengan perwakilan masing-masing per fakultas sebanyak 150 orang, di mana pada tanggal 15 Agustus akan dilaksanakan oleh tingkat rektorat, kemudian tanggal 16 Agustus akan dilaksanakan oleh tingkat fakultas, dan pada tanggal 17 Agustus akan dilaksanakan upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Begitu rekan Dea. Sementara itu juga pihak Presma Untirta sudah memberikan klarifikasi dan juga meminta maaf atas beredarnya berita yang ada di masyarakat. Pihak Presma juga meminta maaf terkait adanya dugaan perpeloncoan tersebut. Pihak Presma mengaku bahwasanya terjadi sebelumnya kegiatan tersebut sedang melaksanakan pendokumentasian terkait pembuatan mozaik, namun dalam estimasi waktu yang sudah ditetapkan selama 2 jam ternyata tidak sesuai dengan estimasi waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Begitu rekan Dea. Sementara itu juga pihaknya mengaku untuk kepanitiaan di ospek ini sudah sesuai dengan SOP dan sebelumnya juga telah melaksanakan TOT dari pihak BEM itu sendiri. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, berikut keterangan dari Rektor Untirta, Profesor Dr. Fatah Sulaiman. Selengkapnya kami tampilkan. Baik, sebelumnya saya jelaskan ya, kebijakan institusi Universitas Sultan Ageng di Tayasa itu, program kegiatan pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru tahun 2022, itu secara resmi saya sudah berkirim surat ke Pak Menteri. Kita mulai tanggal 15 Agustus untuk tingkat rektorat Senin besok. Tanggal 16 nanti diserahkan ke fakultas, tanggal 17 kita upacara bendera. Itu juga kita lakukan dengan konsep hibrid, mengingat juga ada edaran dari Pak Menteri terkait dengan surat keputusan bersama Pak Menteri di tren yang COVID sekian meningkat, maka perlu dipertimbangkan juga prokes yang ketat COVID, dan kami sedang mengajukan usul ke gugus tugas COVID, maka kami mengambil langkah bahwa ini tetap hibrid dengan perwakilan nanti masing-masing fakultas sekitar 150 sesuai kapasitas, sesuai dengan rekomendasi gugus tugas COVID yang dulu pernah kita lakukan sekitar 900 ya, 150 per fakultas, dan yang lain itu diberikan dengan link Zoom dan YouTube live streaming. Itu kebijakannya. Jadi saya sendiri juga kaget kalau ada kegiatan sebelum itu, nggak ada istilah pra-ospek, pra-KKN. Itu Pak. Berarti kemarin itu emang tanpa pengetahuan dari pihak? Ya, kalau representasi pimpinan universitas, saya kemarin kebetulan ada kegiatan memimpin rakor Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat di PB University seharian sampai sore. Saya selaku Ketua BKSPTN Barat. Baru dapat kabar malam ya, dan ini. Ya, kebetulan ya intinya ini tentu saya akan klarifikasi ke bagian kemahasiswaan. Dan hari ini saya sudah panggil. Informasi berikutnya datang dari Papua Barat. Tribuners, Ikatan Mahasiswa Pegunungan Tengah Februari menjemput 22 wisudawan Universitas Papua atau UNIPA dengan tradisi budaya. Kegiatan itu sangat menarik karena terorganisir sebab IMPT sendiri sudah mempersiapkan sejak lama. Bagaimana terkait ini, Tribuners, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Papua Barat, ada rekan Infak Mayor yang akan memberikan informasi lengkapnya. Silakan rekan. Terima kasih rekan Dea. Seperti yang terlihat di layar Tribuners bahwa Ikatan Mahasiswa Pegunungan Tengah melakukan aksi penjemputan terhadap 22 wisudawan mahasiswa asal Pegunungan Tengah dari Universitas Papua. Menurut Ketua Ikatan,
Franciscus Tuti mengatakan bahwa penjemputan mahasiswa lulusan Universitas Papua merupakan program kerja yang rutin dilakukan setiap tahun. Dan kegiatan ini dilatar belakangi oleh budaya dari dua wilayah adat, yakni Mepago dan Lapago, yang melingkupi atau mencangkupi 15 kabupaten yang ada di Provinsi Papua. Dalam arak-arakan ini, para mahasiswa wisudawan tetapi juga Ikatan Mahasiswa Pegunungan Tengah melakukan atau menggunakan busana dari daerah mereka. Seperti yang dapat Tribuners lihat bahwa mereka menggunakan bagi para pria atau laki-laki menggunakan koteka sebagai ciri khas pakaian adat dari wilayah pegunungan, dan juga bagi para perempuan atau wanita menggunakan pakaian adat yang biasa disebut dengan sali. Aksi ini dilakukan sebagai rasa ungkapan sukacita atas keberhasilan yang diraih oleh para mahasiswa Pegunungan Tengah, dan untuk mempertahankan budaya daripada ikatan atau mahasiswa dari Pegunungan Tengah ini, mereka selalu menampilkan tradisi ini pada saat upacara, maksud kami pada saat acara wisudawati dari Universitas Papua. Dan arak-arakan ini berlangsung dari Universitas Papua, tepatnya dari depan gedung aula hingga menuju ke sekretariat IMPT sendiri, kurang lebih sekitar 1 kilometer. Dan acara ini juga menjadi bagian dari program kerja, tidak hanya arak-arakan, namun setelah arak-arakan ini mereka akan ada dalam ibadah syukuran dan makan bersama sebagai suatu ikatan yang memperkuat erat ikatan mahasiswa Pegunungan Tengah, Tribuners. Ada juga aksesoris yang mereka pakai seperti tombak atau panah, dan juga ada parang yang dipakai untuk melambangkan semangat antusias mereka terhadap satu acara yang sangat besar ini, Tribuners. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan penjemputan mahasiswa lulusan Universitas Papua dari Pegunungan Tengah yang mempertahankan tradisi budaya mereka. Saya kembalikan ke studio kepada Baik, terima kasih rekan Infak Mayor untuk informasi Anda dari Manokwari. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Mantan Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan atau Dinkes Rotendao, Aprianus James Batten, yang dilaporkan sempat kabur akhirnya menyerahkan diri. Aprianus sendiri merupakan terduga pelaku penggelapan uang Dinkes Rotendao yang kabur dari rumah kurang lebih sejak 8 bulan lalu. Untuk kronologi lengkap terkait kasus ini akan dilaporkan reporter dari Poskupang. Kami sudah terhubung dengan rekan Rio Teti di sana. Silakan rekan. Baik, rekan Dea dan Tribuners sekalian, selamat siang. Telah kita ketahui bersama bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Rotendao menetapkan tersangka Aprianus James Batten alias AJB atas dugaan korupsi penyimpangan dana ganti uang ke-10 dan ke-11 tahun 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rotendao. Tribuners, AJB merupakan bendahara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rotendao. Pelaku AJB sendiri diduga terlibat dalam kasus korupsi penyimpangan dana ganti uang ke-10 dan ke-11 senilai 1.345.349.400 rupiah. Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Rotendao, Angga Ferdian, menyampaikan bahwa AJB telah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Selasa 9 Agustus malam. Tribuners dan rekan Dea, AJB sebelum ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka, telah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi penyimpangan uang ke-10 dan ke-11 sebesar senilai 1,3 M pada tahun 2021 di Dinas Kesehatan Kabupaten Rotendao. Penetapan tersangka dan penahanan pada AJB berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Rotendao. Tribuners dan rekan Dea, juga kan di ruang tahanan Polres Rotendao. Sebelumnya, Tribuners, tersangka 3 kali mangkir dari panggilan sebagai saksi oleh penyidik kejaksaan. Adapun dengan bantuan pihak keluarga, Tribuners, tersangka berhasil memenuhi panggilan sebagai saksi untuk dilakukan pemeriksaan. Dan saat ini dalam pemeriksaan sebagai tersangka AJB didampingi oleh
Maksudnya AJB didampingi oleh penasihat hukum berdasarkan penunjukan dari tim penyidik. Sebagai informasi Tribuners, tersangka AJB diduga melanggar pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan korupsi. Demikian rekan Dea, rekan balikan. Baik, terima kasih rekan Rio Teti untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya. Sejumlah bayi di bawah 5 tahun atau balita di Kelurahan Pondok Pucung, Karangtengah, Kota Tangerang menjalani imunisasi dalam rangka Bulan Imunisasi Anak Nasional. Namun, usai dilakukan imunisasi, terdapat 3 balita yang diduga diberikan obat yang telah kadaluarsa. Untuk laporan selengkapnya terkait ini dan fakta di lapangan Tribuners akan disampaikan rekan Gilbert Semsandro, reporter Warta Kota yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Ya, Dea. Sebanyak 3 orang bayi di bawah 5 tahun atau balita yang berada di Kelurahan Pondok Pucung, Karangtengah, Kota Tangerang mendapat menerima obat yang telah kadaluarsa selama 2 tahun atau sejak tahun 2020 lalu usai menjalani imunisasi dalam rangka pegelaran Bulan Imunisasi Anak Nasional, yang mana obat kadaluarsa yang diterima oleh para balita tersebut adalah jenis satu merek paracetamol yang diberikan untuk mengantisipasi apabila bayi tersebut atau balita mengalami demam tinggi usai menjalani imunisasi. Namun demikian, ada 3 bayi di Karangtengah yang menerima paracetamol telah kadaluarsa selama 2 tahun tersebut. Dan bahkan salah satu bayi di antara 3 tadi telah minum obat yang telah kadaluarsa tersebut setelah diberikan oleh orang tuanya masing-masing, yaitu bayi berusia 2,5 bulan bernama Arkaan, putra dari Widya Kurnia Rahayu, 26 tahun. Widya mengaku telah memberi obat kepada anaknya itu sebanyak 2 kali setelah pulang kembali dari Posyandu Bunga Kenanga, dan pada sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan juga pukul 16.00. Dia baru mengetahui bahwasanya obat tersebut merupakan obat kadaluarsa setelah membaca atau mengetahui melalui grup sosial media WhatsApp, di mana terdapat 2 orang tua balita lainnya menyadari bahwasanya kemasan dari tersebut telah kadaluarsa 28 derajat Celcius, batuk-batuk hingga muntah. Puncaknya muntah sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat pada Rabu 10 Agustus 2022 kemarin. Widya yang panik saat itu pun kembali mencoba mencari jawaban atas permasalahannya yang perasaan yang dialaminya. Seperti bertanya kepada ketua RW atau yang mana menjadi ibu kakak seperti itu dalam penyalur pada pihak puskesmas. Selain itu juga melakukan pelayanan aduan pemerintah Kota Tangerang yang berada di akun sosial media Instagram Tangerang Puskesmas. Kendari demikian, saat itu dia belum mendapat jawaban atas khawatir yang dialami dari keluarga kecilnya itu. Widya mengaku dari layanan aduan yang dilaporkannya hanya menjawab bahwasanya pihak pemerintah Kota Tangerang akan menindaklanjuti, namun hingga kemarin sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, Rabu 10 Agustus 2022, belum ada pihak kesehatan ataupun dari pemerintah Kota Tangerang yang melakukan pengecekan dan juga melakukan pemantauan terhadap kondisi kesehatan dari bayi sendiri. Hingga akhirnya kabar yang dialami oleh dia itu tersiar oleh awak media, dan baru pemerintah Kota Tangerang ataupun kesehatan Kota Tangerang melakukan pengecekan kepada rumah dari Widya. Dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang menyampaikan permohonan maafnya atas kejadian tersebut, dan saya mengakui bahwasanya kejadian tersebut merupakan kelalaian dari petugas puskesmas yang bertugas di Posyandu
yang Berarti kan semua yang dikasih pas imunisasi obatnya sama. Ternyata pas di grup ada 3 orang doang sih yang ini. Pas yang itu pas kan jam 10-an imunisasi, jam 12 udah nyampe ngasih. Ngecek dulu gak itu apa langsung Enggak, percaya aja gitu? Ngasih langsung Pikir diminum. saya kan, ya saya juga lalai juga kan nggak ngecek. Cuman pikir saya kan ya orang medis lebih Ngerti lah, lebih ngerti. obat itu bukan sekedar makanan. Itu udah sempat diminum gitu ya? Udah 2 kali. Oh, 2 kali. 2 kali diminumin. Siang jam 12 sama jam? Sore itu sebelum Ada di WA itu. sebelum di WA itu Kisaran jam berapa, Mbak? Oh, berarti Ibu ngehnya pas ada di grup. Ya, di grup baru Ibu cek bener obatnya kadaluarsa. sama nggak nih obat saya nih anak. Sebanyak 1,6 sabu dan ganja seberat nyaris 1 kg dimusnahkan Kejaksaan Negeri Bangka Tengah. Sabu-sabu dan ganja tersebut merupakan barang bukti tindak pidana sepanjang akhir 2021 hingga tahun 2022 ini yang telah menyelesaikan persidangan atau bersifat inkrah. Untuk informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Arya Bima Mahendra, reporter dari Bangka Pos. Silakan rekan. Ya, baik, terima kasih rekan Dea dan pemirsa Tribuners. Dimanapun Anda berada, perlu saya sampaikan bahwa memang pada hari kemarin, tepatnya hari Rabu tanggal 10 Agustus tahun 2022, Kejaksaan Negeri Bangka Tengah telah memusnahkan sejumlah barang bukti dari hasil sekitar 77 perkara tindak pidana selama akhir tahun 2021 sampai tahun 2022. Adapun barang bukti dimusnahkan tersebut ialah barang bukti yang amar putusannya dinyatakan dirampas atau untuk dimusnahkan. Perlu saya sampaikan bahwa beberapa jenis barang bukti yang dimusnahkan tersebut memang sebagian besar berasal dari perkara tindak pidana narkotika, yaitu sebanyak 39 perkara dengan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan total berat sekitar 1,16 kg. Terus ada juga narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 butir yang sudah dalam keadaan hancur. Ada juga jenis ganja sebanyak 24 bungkus dengan total 90,774 gram. Sedangkan untuk barang bukti dari tindak pidana umum lainnya, yaitu terdiri dari 38 perkara yang terdiri dari perkara tindakan asusila, pencurian, kekerasan, dan lain sebagainya. Adapun barang bukti yang dimaksud yaitu seperti senjata tajam sebanyak 3 bilah, terus ada juga pakaian, tas, kasur, dan sejumlah selimut, dan ada juga serang ulir serta 12 buah ember berukuran kurang lebih 80 liter yang berisikan fermentasi minuman keras dari fermentasi beras, ragi, dan gula, serta ada juga 17 liter minuman keras jenis Arab. Perlu saya sampaikan untuk proses sebagai cara yang mana untuk barang bukti narkotika jenis sabu ini dihancurkan ataupun dimusnahkan dengan cara di blender dan kemudian dibuang ke solakan. Sedangkan barang bukti berupa senjata tajam ini dipotong-potong hingga tidak bisa dipergunakan lagi. Sedangkan barang bukti seperti dari hasil tindak perkara asusila ini dihancurkan ataupun dimusnahkan dengan cara dibakar. Selanjutnya ada juga barang bukti berupa miras ini dibuang ke sebuah lubang dan kemudian ditimbun kembali. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka Tengah ataupun Kejari Bangka Tengah, Bapak Samsuardi, mengatakan bahwa memang selama tahun 2022 ini baru kalinya pihak Kejari Bangka Tengah melakukan pemusnahan barang bukti ataupun barang rampasan yang memang sudah inkrah putusannya di pengadilan. Kata dia, proses pemusnahan ini dilakukan secara real dengan disaksikan seluruh di Kabupaten Bangka. Dirinya tidak ingin jika memang barang yang telah dinyatakan untuk dirampas dan dimusnahkan ini hanya dimusnahkan dengan bersifat administratif saja. Oleh karena itu pihaknya mengundang seluruh jajaran Forkopimda serta turut berpartisipasi ataupun turut serta untuk memusnahkan sejumlah barang-barang hasil rampasan ataupun barang bukti dari hasil tindak pidana tersebut. Mungkin demikian bisa saya laporkan rekan Dea, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Arya Bima untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih Tribuners ke informasi berikutnya. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di RT 32, Kelurahan Danga, Kota Mbai, Ibu Kota Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Akibat peristiwa ini, 3 rumah, toko, indekos, dan 1 unit kendaraan pick-up ludes dilalap si jago merah. Untuk laporan terkait kejadian kebakaran ini akan disampaikan rekan Patrianus Meo Jawa, reporter dari Tribun Flores yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan.
Baik, terima kasih rekan Dea dan Sobat Tribunar semua dimanapun Anda berada. Dapat kami informasikan dari Kabupaten Natio, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus tahun 2022 kemarin, telah terjadi kebakaran di perumahan kawasan padat penduduk di RT 32, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesisa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi, di mana dilaporkan 3 unit rumah, 1 kendaraan pick-up dan 1 unit kendaraan sepeda motor atau kendaraan roda 2 ikut terbakar dalam insiden itu. Nah, Dea dan Sobat Tribuners, kebakaran 3 unit rumah di kawasan padat penduduk di RT 32 Kelurahan Danga ini pertama kali dilihat oleh seorang saksi bernama Lela Murafiah dengan usia 25 tahun. Kepada saya di Tribun Flores, Lela menyampaikan bahwa sumber api pertama kali muncul dari atap rumah milik seorang janda bernama Sutiem dengan usia 62 tahun. Nah, Sutiem ini merupakan janda yang hidup seorang diri dengan suaminya sudah meninggal dunia tanpa anak. Nah, Dea dan Sobat Tribuners, selama lebih dari 1 jam, api yang berkobar di tempat kejadian baru bisa dipadamkan setelah satuan dari Kabupaten Natio dengan 1 unit alat pemadam kebakaran serta dibantu dengan 1 tangki air milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natio tiba di lokasi dan menyemprotkan air ke titik-titik api. Nah, Dea dan Sobat Tribuners, upaya pemadaman ini memang sempat terkendala karena banyaknya warga yang ingin menyaksikan kejadian kebakaran ini dari dekat. Nah, sehingga mempersulit akses masuk ke kendaraan pemadam kebakaran. Nah, kami informasikan bahwa pada sore kemarin, Dinas Sosial di keluarga yang dapat kebakaran ini. Ketiga korban itu yakni Bapak Alexander Mola, Pak Suntoro, dan Pak Isnawan, di mana selain bangunan kantor, api juga menghanguskan 1 unit mobil dinas dan dokumen-dokumen. Masih lebih detailnya akan dilaporkan rekan Risnawati, reporter dari Tribun Kaltara yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Iya, Dea, perlu saya sampaikan memang benar KPU Kabupaten Tanah Tidung telah terbakar pada Rabu malam kemarin, yang mana terdapat 2 gedung yang terbakar pada malam kemarin. Selain gedung, juga terdapat dokumen-dokumen penting yang ikut terbakar di dalam gedung tersebut. Namun dipastikan dokumen-dokumen tersebut tidak berpengaruh pada tahapan pemilu 2024 mendatang. Dokumen yang terbakar disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Tanah Tidung bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen-dokumen dari pemilu 2014 dan 2019 lalu. Sementara itu, dari kebakaran tersebut juga menyisakan 1 gedung KPU yang saat ini digunakan untuk melakukan pelayanan. Hanya saja 2 gedung yang terbakar merupakan tempat-tempat atau ruangan-ruangan vital dari KPU Kabupaten Tanah Tidung, seperti gedung ruang keuangan maksud saya, kemudian juga ruang yang terbakar itu ada ruang umum, kemudian ruang data dan logistik atau gudang logistik, kemudian juga ada media center yang ikut terbakar, yang mana dari beberapa ruangan itu terdapat beberapa dokumen seperti dokumen surat-surat mobil, kemudian juga ada kunci mobil yang ikut terbakar. Nah, dari informasi yang didapat dari Ketua KPU Kabupaten Tanah Tidung terkait dengan kerugian yang dialami akibat kebakaran ini ditaksir mencapai 2 miliar rupiah, dikarenakan gedung yang terbakar tersebut merupakan ruangan-ruangan vital yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Tidung. Nah, sementara itu juga Dea, perlu saya sampaikan bahwa Ketua KPU Kalimantan Utara yaitu Suryanata Al-Islami juga turut hadir langsung
lokasi kejadian kebakaran kantor KPU Kabupaten Tanah Tidung, dan tadi sudah dilakukan pengecekan di 2 gedung tersebut, dan saat ini juga telah hadir pihak Polda Kaltara dan juga Polres Bulungan yang akan melakukan olah TKP di lokasi kejadian kebakaran. Seperti itu, Dea. Baik, Tribuners, rekan Risna juga sudah melakukan wawancara bersama Ketua KPU Tanah Tidung terkait kejadian ini. Berikut selengkapnya kami Di waktu kemarin itu, saya masih ada sebenarnya di kantor itu sekitar jam 6-an. Pokoknya sebelum maghrib. Supaya saya ingat itu, saya pulang itu, pas saya pulang itu pas azan. Itu berdua di kantor, saya pulang duluan. Ibu itu masih menunggu suaminya menjemput. Ada satu orang yang piket. Nah, kan berdua, cuma satu belum datang. Jadi menurut saya lihat, saya pergi itu pulang, saya sapa yang sempat kontrol. Iya. Saya sempat naik juga, jam 5 itu saya naik ke atas. Yang tempat ruangan itu. Awalnya dari ruangan mana? Itu di atas yang Ruangan yang kayu itu lah. Awal itu ya. Nah, jadi informasi anggota itu sekitar habis maghrib itu dia ngecas ini HP ke ruangan, bukan ruangan di atas, yang di bawahnya, yang tempat duduk keluar tuh. Sampai kok voltase tuh naik, di lampu tuh redup terang gitu nah, kayak voltase kayak genset ternaik. Apa ini katanya? Udah lama pluk mati. Minggu 2020 tadi malam saat kita mendapat informasi ya, Ketua dan teman-teman KPU langsung melaporkan kepada kami di KPU Provinsi, dan secara lisan juga kami menuliskan laporan kepada KPU RI. Dan di awal saya sudah sampaikan untuk membuat kronologi awal terkait kejadian. Kami sudah sampaikan, dan tadi pagi kami juga secara resmi tertulisnya menyampaikan kepada KPU RI untuk melaporkan kondisi terakhir pasca kebakaran. Tadi malam juga saya sudah sampaikan bahwa ke KPU RI besok ya, hari ini kami akan bergeser ke KTT. Pertama untuk melihat tempat terjadinya musibah, kemudian kami konsolidasi dengan teman-teman KTT. Untuk kami juga bisa memastikan tahapan pemilu yang sedang berproses ini, yang saat ini masih di pusat, itu nantinya ketika sudah sampai di daerah, di Tanah Tidung juga tahapan pemilu tetap bisa berjalan. Nah, untuk itu kami mohon dukungan, termasuk kami berharap seorang pekerja pabrik bata ringan di Kecamatan Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah tewas terjepit alat berat jenis konveyor saat bekerja. Korban diketahui bernama Slamet Haryanto, 44 tahun, asal Dusun Sanan Kulon, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Untuk kronologi kejadian ini akan dilaporkan rekan Septiana Ayu Lestari, reporter dari Tribun Solo yang sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda, rekan. Baik, Dea, terima kasih. Selamat siang, Tribuners. Benar, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus tahun 2022 kemarin telah terjadi kecelakaan kerja di salah satu pabrik bata ringan yang ada di Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, tepatnya di Duko di Desa Banaran. Kejadian tersebut diketahui sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Barat kemarin, yang mana menurut Kasih Humas Polres Sragen Ibtu Ari mewakili Kapolres Sragen AKBP Peter Yan Utama mengatakan bahwa awalnya korban sedang tengah bekerja dan bertugas sebagai operator dari operator alat berat jenis loader. Kemudian tugas korban ialah mengisi bahan baku berupa pasir pada loader hopper tersebut. Kemudian pada saat bekerja, salah satu rekannya yang lain melihat korban mendekati mesin conveyor dan tiba-tiba terjatuh dan terjepit mesin conveyor tersebut, sehingga menyebabkan korban terjepit, dan saat dicek korban sudah meninggal dunia dengan beberapa luka yang cukup parah di bagian kepala, tangan, dada, hingga kaki. Dan korban meninggal dunia di tempat, dan
kemudian dilakukan evakuasi oleh relawan PMI dan juga Polres Sragen. Setelah itu kemudian jenazah diserahkan kepada pihak keluarga yang diwakili oleh manajemen pabrik tersebut, dan diketahui bahwa korban bernama Slamet Haryanto berumur 44 tahun, warga dusun Sanan Kulon RT 4 desa Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar, dan setelah kejadian jenazah kemudian langsung dibawa ke RSUD Suhadi Prionegoro Sragen dan kemudian dimakamkan ke rumah asalnya. Seperti itu dia. Baik, terima kasih rekan Septiana Ayu untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sumatera Selatan. Ikan gabus umumnya mempunyai tubuh panjang dengan warna hitam kecoklatan di bagian atas dan putih di bagian bawah tubuhnya. Namun baru-baru ini, Tribuners, seorang pemancing menemukan ikan gabus yang langka dengan warna kulit kuning cerah. Ikan itu ditemukan di rawa perkebunan kelapa sawit, di Desa Bumiarjo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Untuk informasi lengkapnya, sudah bergabung bersama kami rekan Nando, reporter dari Tribun Sumsel. Silakan rekan. Ya, selamat sore rekan Dea dan pemirsa Tribun News dimanapun berada. Benar, pada Kamis minggu lalu, seorang pemancing bernama Agun, usia 30 tahun, mendapatkan ikan langka, yaitu ikan gabus yang tidak lazim, berwarna kuning cerah dengan motif bunga di dekat kepala bagian atas ikan gabus. Jadi yang bersangkutan sendiri memancing di dekat rumahnya, yaitu di rawa dalam kebun sawit di Desa Bumiarjo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Oki. Jadi sewaktu sedang memancing dengan menggunakan umpan kodok, Agun mendapatkan ikan dengan yaitu umpannya disambar oleh ikan gabus berwarna kuning. Dan ikan gabus tersebut dapat dilihat dari permukaan air karena kondisi airnya cukup bening. Saat ikan akan diangkat, namun justru ikan lepas, namun dengan refleks Agun, ikan tersebut dapat ditangkap dan segera dibawa pulang ke kediamannya yang tidak jauh dari lokasi kebun sawit tersebut. Dan tidak lama berselang, banyak tetangga maupun sanak saudaranya yang penasaran dan melihat langsung ataupun mengambil foto ikan tersebut. Dan di salah satu tetangganya juga menawar ikan tersebut dengan harga yaitu 1,5 juta. Namun hingga kini Agun belum berminat menjualnya dan akan membelikan akuarium untuk diingun atau dipelihara di rumahnya. Namun menurut Agun, jika nantinya ada yang ingin membeli dengan harga fantastis, yaitu berkisar di atas 10 juta atau ditukar dengan motor, si Agun ingin menjualnya. Karena memang saat posting di akun media sosial pribadinya, banyak komentar warganet yang menyatakan bahwa ikan jenis gabus warna kuning tersebut merupakan ikan langka atau biasa digunakan untuk kontes. Begitu dia yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Nando untuk laporan Anda di Sumatera Selatan. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker Kota Makassar menggelar pameran bursa kerja atau job fair di Mall Pinisi Point. Sebanyak 6.500 orang dikonfirmasi telah mendaftarkan diri secara online lewat link pendaftaran yang disediakan. Lokasi job fair sendiri di Mall Pipo ini menjadi sangat sesak. Para pencari kerja pun rela berdesak-desakan. Untuk informasi terkait kondisi di sana, Tribuners akan dilaporkan reporter Tribun Timur, ada rekan Siti Aminah yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik, Tribuners dan Dea di studio dapat saya sampaikan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar memang telah membuka job fair di
Mall People atau Pinisi Point yang berlokasi di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan job fair ini memang sangat dipadati oleh peserta atau pelamar kerja yang mencari kerja tentunya, karena di sini ada 50 perusahaan yang bergabung dalam job fair tersebut dan ada 1.704 formasi yang disiapkan oleh 50 perusahaan yang ada. Jadi memang ada berbagai posisi atau jabatan yang dibuka oleh 50 perusahaan tersebut yang nantinya akan didaftari oleh para pencari kerja. Kepadatan memang terjadi untuk job fair ini karena pelaksanaan job fair memang baru pertama kali dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar setelah 2 tahun dilanda pandemi. Jadi memang antusias masyarakat Kota Makassar tentunya sangat tinggi untuk mencari kerja dalam agenda atau event job fair ini, karena selama 2 tahun terakhir memang banyak perusahaan yang tidak membuka lapangan kerja karena pandemi, dan juga banyak perusahaan yang melakukan PHK atau pemecatan terhadap karyawannya karena pandemi COVID-19. Jadi momentum ini betul-betul digunakan oleh para pencari kerja di Makassar, dan selain warga Makassar tentu ada juga warga dari luar Kota Makassar yang ada di Sulsel ikut dalam job fair ini. Jadi mereka berharap bisa mendapat pekerjaan di job fair ini karena ada 50 perusahaan yang membuka lowongan kerja. Adapun jenjang pendidikan yang diterima oleh perusahaan memang berbeda-beda, tergantung dari latar belakang masing-masing calon pekerja. Ada yang tamatan SMP, SMK, SMA, hingga kemudian sarjana maupun magister dan dokter tentunya, Tribuners. Jadi pelaksanaan job fair ini berlangsung selama 2 hari, yakni tanggal 10 dan sampai 11 Agustus 2022. Dan pada hari ini juga masih sedang berlangsung sekaligus penutupan job fair. Dan suasananya masih sangat ramai, Tribuners, karena memang sangat banyak orang yang datang ke sini, karena update terakhir dari Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar sudah ada 6.500 lebih pendaftar secara online yang mengikuti atau hadir dalam event job fair ini. Dan selain itu tentunya Tribuners, Dinas Tenaga Kerja juga menyiapkan stand bagi calon pelamar kerja, yakni menyiapkan stand untuk pengurusan kartu kuning atau AK1. Jadi itu menjadi salah satu syarat wajib bagi calon pekerja untuk mendaftar di perusahaan, yakni harus menyertakan kartu kuning atau AK1 mereka. Dan dalam kesempatan ini Dinas Tenaga Kerja juga memberikan peluang, ada perusahaan yang memberikan peluang kerja bagi kaum disabilitas. Misalnya PT Midi Utama. Jadi PT Midi Utama memberikan 20 formasi lowongan kerja untuk kelompok disabilitas. Baik, Dea. Baik, Tribuners, rekan Siti Aminah juga sudah melakukan wawancara bersama salah satu pelamar kerja asal Enrekang, Henriani. Berikut liputannya. Siapa? Henriani asli mana? Enrekang. Dari Enrekang ke sini berarti ya? Oh, kapan Ki tiba? Tadi subuh. Oh, kita tahu informasi job fair dari mana? Dari sepupu tadi. Dan rencana mau daftar di mana? Di PT Tirta sama? Oh, bidang apa yang mau kita daftari? Staff di bidang? Baru mau lihat-lihat juga ya, yang sesuai dengan kebutuhan. Kita kemarin lulusan apa? Administrasi Negara, UNM. Oh, Unismo. Tahun berapa Ki lulus kampus? 20 lebih. 2020 berarti fresh graduate di baru-baru lulus di. Sebelumnya memang sudah pernah Ki daftar atau kerja di tempat perusahaan lain? Belum, baru memang cari kerja. Jadi di selama lulus kita di Enrekang terus. Oh, Enrekang. Pernah mengajar di kampung atau apa? Oh, berapa orang Ki dari kampung? 3 orang di satu letting semua. Oh, oke. Berapa berkas kita siapkan ini? 2. Oke, siap. Terima kasih. Semoga sukses.
Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pike, telah mencanangkan bulan Agustus 2022 sebagai bulan kemerdekaan. Bulan kemerdekaan terhitung sejak 1 hingga 31 Agustus 2022. Penjabat Wali Kota meminta semua masyarakat untuk berpartisipasi di bulan kemerdekaan, satu di antaranya dengan mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Untuk informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan rekan Aldi Bimantara, reporter dari Tribun Papua yang akan siap dengan informasinya. Silakan rekan. Ya, baik Dea dan juga Tribuners, dilaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ini menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Tak terasa juga di Kota Jayapura, Papua, bumi kenambai-umbai. Dea dan juga Tribuners, berdasarkan pantauan kami di berbagai pusat perbelanjaan, pertokoan, mal, kemudian juga rumah sakit dan juga gedung-gedung pemerintah di Kota Jayapura, Provinsi Papua, ini telah semarak dengan berbagai pernak-pernik hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, mulai dari pemasangan umbul-umbul, bendera merah putih, hingga balon dan juga ucapan selamat yang membanjiri hiruk-pikuk perkotaan di bulan Agustus ini. Dea dan juga Tribuners, dapat kami informasikan bahwa dalam menyemarakan hari ulang tahun RI ke-77, Kota Jayapura di Provinsi Papua ini memang dibanjiri pernak-pernik merah putih, menyusul imbauan penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pike dalam pencanangan bulan kemerdekaan yang akan berlangsung dari tanggal 1 kemarin sampai tanggal 31 Agustus 2022 nanti. Dan dapat saya informasikan pula, Dea dan juga Tribuners, selain gedung-gedung pemerintahan dan juga pusat perbelanjaan, ini taman-taman kota juga telah dipasang ornamen hari ulang tahun ke-77 RI, dan lingkungan RT RW pada tingkat kelurahan juga mulai nampak berbenah. Sampai juga pada warung-warung makan dan juga toko-toko kelontongan begitu yang ada di pusat Kota Jayapura ataupun ruas-ruas jalan utama di ibu kota Provinsi Papua ini. Dea dan juga Tribuners, dapat saya infokan juga bahwa dalam kesempatan wawancara bersama kami, awak media, pejabat Wali Kota Jayapura, Frans Pike, ini mengharapkan agar semua pihak dapat berbenah, membersihkan rumah, halaman kita, dan juga rumah kita bersama sebagai wujud nyata dan tanda merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia di bumi cendrawasih. Dea dan juga Tribuners, terlepas dari itu, pihaknya juga telah menetapkan lapangan Gor Herman Karolo di Koya Timur untuk menggelar upacara hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia untuk tingkat Kota Jayapura. Dan serangkaian kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Jayapura juga sudah dilangsungkan mulai tanggal 1 Agustus kemarin, Dea. Ini diantaranya ada penanaman bunga dan pohon, kemudian lomba yang digiatkan berbagai OPD juga turut memberiakan semarak hari ulang tahun RI ke-77 di Kota Jayapura. Dan juga berdasarkan pantauan saya di beberapa lingkungan perkampungan dan juga RT ataupun kelurahan di Kota Jayapura dan sekitarnya, ini juga sudah mulai nampak panitia hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut, menyemarakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 dengan berbagai lomba, begitu diantaranya lomba panjat pinang, makan kerupuk, dan sebagainya, seperti lomba-lomba yang biasa diselenggarakan pada saat tradisi ataupun momen Agustusan di daerah lainnya pula. Namun yang berbeda kali ini di Kota Jayapura, nantinya memang sudah dilakukan untuk penanaman sejuta pohon, begitu, sejuta pohon dan juga bunga di taman kota serta ruas jalan utama di Kota Jayapura, Papua. Selain itu, Dea dan juga Tribuners, dapat saya infokan juga dalam kesempatan ini bahwa penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pike juga menginformasikan kepada warga kota untuk tetap selalu menjaga keamanan dan juga kenyamanan menyongsong detik-detik proklamasi hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2022 mendatang. Dea dan juga Tribuners, demikian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Anda terkait dengan semaraknya hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dari Kota Jayapura, bumi cendrawasih, tanah Papua tercinta. Kembali ke Dea di studio. Baik, terima kasih rekan Aldi, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pike selengkapnya. Hari ini ada pada tanggal 4 Agustus dan sudah dicanangkan kegiatan kita dalam rangka 17 Agustus pada minggu kedua bulan Juli yang lalu. Sudah ada panitianya dan kegiatan-kegiatan sudah banyak yang dilakukan oleh panitia melalui kegiatan OPD, integrasikan, dan ada beberapa kegiatan juga yang melibatkan masyarakat. Misalnya ada lomba seni dan budaya yang kita akan laksanakan, lalu juga ada lomba kebersihan yang tingkat distrik, ada juga kegiatan massal untuk bersih-bersih sampah, ada kegiatan massal untuk menanam bunga, menanam pohon di wilayah Kota Jayapura. Nah,
Dan yang berikut juga saya sudah canangkan tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus adalah bulan kemerdekaan. Dan itu saya Tim transisi Persiraja Pemko Banda Aceh secara resmi telah mendaftarkan klub berjuluk Laskar Rencong itu untuk ikut Liga 2 ke PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Pendaftaran itu sebagai komitmen dari penjabat wali kota Banda Aceh, Bagri Sidik, untuk Persiraja berkompetisi di Liga 2 musim 2022-2023 yang berlangsung Agustus ini. Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Muhammad Nasir, reporter dari Serambi News yang akan menginformasikan lebih detailnya. Silakan rekan. Baik, Dea dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa menjelang bergulirnya kompetisi Liga 2 2022, sebulan terakhir Persiraja sempat tidak jelas nasibnya karena manajemen lama memilih mengundurkan diri karena ketiadaan sponsor dan beberapa faktor lainnya. Nah, sedangkan pendaftaran kemarin adalah hari terakhir. Oleh karena itu, tim transisi yang dibentuk oleh Pemko Banda Aceh berinisiatif mendaftarkan klub berjuluk Laskar Rencong ini ke PT LIB selaku operator Liga 2. Sehingga saat ini Persiraja Banda Aceh sudah terdaftar sebagai peserta Liga 2 2022. Nah, yang menjadi PR bagi tim transisi saat ini adalah mencari investor atau pengelola baru untuk klub ini supaya dapat berkompetisi di Liga 2 mendatang. Nah, saat ini ada beberapa calon investor atau pihak yang berminat mengelola Persiraja yang masih dalam proses pembicaraan pengambil alihan ini. Untuk diketahui, Persiraja ini musim lalu bermain di Liga 1 Indonesia, namun karena tidak beruntung, klub ini terdegradasi ke Liga 2 untuk musim ini. Namun jika beberapa hari lalu klub ini tidak didaftarkan sebagai peserta Liga 2, maka secara otomatis akan terdegradasi ke Liga 3. Nah, untuk saat ini memang secara regulasi Persiraja sudah terdaftar sebagai klub Liga 2. Namun PR bagi tim transisi ini masih banyak. Mereka harus menemukan pihak atau manajemen baru Persiraja supaya bisa merekrut pemain dan pelatih secepatnya serta mendaftarkan nama-nama pemain ke pelatih ke pihak operator liga. Jika tidak, maka klub ini juga akan degradasi ke Liga. Nah, baik Dea dan Tribuner, menarik disimak bagaimana kelanjutan nasib klub sepak bola asal kota paling barat Indonesia ini. Baik, terima kasih rekan Muhammad Nasir untuk informasi Anda dari Aceh. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita beralih ke Sulawesi Barat. Petugas pemadam kebakaran atau Damkar Kabupaten Mamuju berhasil mengevakuasi ular piton sanca batik di pemukiman warga. Ular sanca yang ditangkap berukuran 4 meter dievakuasi dari atas plafon rumah warga di BTN Bukit Dayang. Untuk informasi lengkapnya akan dilaporkan rekan Abdul Rahman, reporter dari Tribun Sulbar. Silakan rekan. Ya, baik rekan dia dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar sekali bahwa tim pemadam kebakaran Kabupaten Mamuju telah berhasil mengevakuasi 2 ular di dalam kota Mamuju yang dimana ular ini masuk dalam pemukiman warga. Yang pertama, ular yang ditemukan di salah satu wilayah di perumahan BTN Salupangi di Desa Patidi yang juga merupakan salah satu pemukiman warga dan tim damkar yang panjangnya sekitar 4 meter lebih. Dan hingga saat ini ular tersebut diamankan di Damkar Mamuju dan akan kembali diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sulawesi Barat untuk diamankan dan disimpan di kandang transit yang ada di Kota Makassar atau Kota Makassar Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir juga beberapa waktu yang lalu Damkar Mamuju ini berhasil juga menemukan ular king cobra yang juga berada di BTN Gerahanusa yang tidak jauh dari wilayah Kota Mamuju sendiri, sehingga pihak
Damkar Mamuju sendiri menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap berhati-hati karena beberapa bulan terakhir ini Damkar telah mendapat banyak laporan dari warga Mamuju terkait dengan kemunculan ular seperti itu ya. Baik, terima kasih rekan Rahman untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju kabar berikutnya, Tribuners. Lomba Gerak Jalan memeriahkan semarak menyambut hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia di Kota Bitung. Menariknya, dalam Lomba Gerak Jalan kategori perangkat daerah, beberapa peserta dipimpin langsung oleh Sang Lurah dan Camat. Untuk laporan lengkapnya, kami sudah terhubung dengan rekan Christian Moyongkere. Silakan dengan informasi Anda. Selamat siang rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baiklah, hari ini akan kami laporkan pelaksanaan Lomba Gerak Jalan dalam rangka hari ulang tahun HUT ke-77 Republik Indonesia tahun 2022, di mana hari Rabu kemarin adalah hari terakhir pelaksanaan lomba. Dan untuk kemarin sudah selesai dengan lomba antar perangkat daerah dan lomba antar umum. Dan diikuti oleh hampir seluruh perangkat daerah di lingkup pemerintah Kota Bitung, kelurahan, kecamatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, dan peserta lainnya. Dan di penghujung peserta Lomba Gerak Jalan yang telah berlangsung di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, ada satu peserta yang benar-benar dan sukses menghibur seluruh masyarakat yang sudah menanti-nantikan kedatangan atau kehadiran mereka. Mereka adalah tim gerak jalan dari Ikatan Waria Bitung atau IWABI yang tampil menghibur dengan aksi atau lenggak-lenggok mereka sambil bergerak jalan. Dan aksi mereka itu pun tidak menyurutkan niat masyarakat untuk menonton meskipun di saat bersamaan sedang berlangsung hujan deras. Sehingga masyarakat mengaku benar-benar terhibur dengan hadirnya pelaksanaan Lomba Gerak Jalan yang diikuti oleh peserta dari IWABI. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners rekan Christian juga sudah melakukan wawancara bersama Kepala Bidang Kebudayaan Alpion Takala Wengan. Berikut keterangannya. Halo, selamat siang. Saya Kepala Bidang Kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung mau melaporkan kegiatan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di Kota Bitung, di mana ada beberapa kegiatan yang diberi tanggung jawab kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung. Kegiatan-kegiatan itu adalah kami telah mengawali kegiatan lomba menyanyi dalam rangka mengembangkan ekspresi seni sesuai dengan norma dan karakter peserta didik serta bakat peserta didik. Kami telah melaksanakan lomba menyanyi solo dengan lagu Wajib Untukmu Sang Proklamator hasil karya Bung Leonardo Axel Galatan. Adapun lomba ini diikuti oleh 53 untuk SD, 47 untuk SMP, dan 24 untuk SMA. Selain lomba menyanyi solo, kami juga telah melaksanakan pada tanggal 3-4 lomba puisi SD 62 peserta, SMP 39 peserta, dan SMA 30 peserta. Kami juga telah melaksanakan kegiatan menulis cerita kemerdekaan dan gastronomi dengan tema kemerdekaan dan gastronomi. Untuk SD diikuti oleh 53, SMP 37, dan SMA 4 peserta. Selain kegiatan-kegiatan di atas, kami juga... Kecelakaan beruntun terjadi di Tanjakan Selarong, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
pada Rabu 10 Agustus kemarin. Kecelakaan beruntun ini melibatkan truk dan satu Vespa berwarna biru, di mana dilaporkan pengendara Vespa tewas di tempat kejadian akibat kecelakaan tersebut. Untuk informasi terkait kronologi kejadian, akan dilaporkan rekan kami Rahmat Hidayat, reporter dari Tribun Bogor yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Ya baik, Dea dan rekan-rekan Tribuners lainnya, dapat kami jelaskan bahwasanya kecelakaan yang terjadi di Tanjakan Selarong, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor ini terjadi pada hari kemarin sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun kecelakaan ini melibatkan 3 unit kendaraan berjenis truk dan melibatkan satu kendaraan berjenis Vespa, yang dimana pengendara Vespa ini dikabarkan tewas di tempat kejadian kecelakaan beruntun ini. Kami pun mencoba mencari informasi dari warga sekitar. Kepada kami, warga sekitar tersebut menyebutkan bahwasanya kecelakaan ini bermula ketika truk bermuatan ayam melaju dari arah atas ataupun arah puncak Bogor menuju ke arah Megamendung, Kabupaten Bogor. Namun nahas ketika berada di Tanjakan Selarong, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor itu, truk yang bermuatan ayam ini malah menabrak truk yang ada di depannya. Namun tabrakan yang dilakukan oleh truk bermuatan ayam ini tidak hanya sampai di situ saja, melainkan truk yang ditabrak oleh truk ayam ini menggusur kendaraan berjenis Vespa itu ke arah depan. Namun kendaraan Vespa tersebut tidak bisa terselamatkan lantaran yang ada di depan Vespa tersebut merupakan ada truk lagi, yang dimana truk bermuatan LPG, sehingga posisi dari pengendara Vespa yang tewas di tempat kejadian ini terjepit di antara tengah-tengah truk LPG dan truk yang ditabrak oleh truk yang bermuatan ayam itu. Dan kami pun mendapatkan keterangan dari supir truk ayam yang merupakan kendaraan yang pertama yang mengakibatkan kecelakaan beruntun ini yang terjadi di Tanjakan Selarong, Kabupaten Bogor ini. Kepada kami, supir pengangkut ayam itu mengatakan bahwasanya pada saat kejadian dirinya tidak bisa mengontrol rem dari truk itu sendiri. Bahkan dirinya pun mengakui bahwasanya rem itu seketika tidak berfungsi ketika berada di turunan Selarong, Kabupaten Megamendung itu. Dan dia pun menjelaskan pada saat kejadian kecepatan dirinya melaju kecepatan truk itu dengan kecepatan yang sangat normal. Namun posisi jalan yang bergelombang, kemudian jalan yang sedikit menurun itu membuat kendali dari truk ayam itu tidak bisa terkendalikan sehingga menabrak kendaraan yang ada di depannya dan mengakibatkan satu orang tewas di tempat. Namun meski begitu, dirinya menegaskan bahwasanya kondisi mobil truk yang dikendarainya itu dalam kondisi yang sehat. Bahkan ukuran kandang ayam yang disebutkan bermuatan sekitar 2 ton itu tidak membuat masalah dari truk ayam itu, sehingga dipastikan kondisi mobil itu dalam kondisi yang sehat. Begitu dia laporan yang bisa kami sampaikan. Baik, berikut Tribuners keterangan dari sopir truk, selengkapnya kami tampilkan. Lagi macet atau gimana? Nggak macet. Jadi teh arah Megamendung, silana ada penyeberang mobil. Terus mobil tadi ini opat, rem, mobil kita tahan rem. Panas. Tapi kondisi mobil waktu pas keluar? Kondisi mobil masih sehat, dijamin sehat. Dari kandang aja nggak ada kendala, jalanan kurang dia aman. Itu bawa ayam bawa apa? Ayam. Bawa ayam apa? Bawa ayam bu ya. Dari arah mana ke mana? Cianjur mau ke Parung. Dari Cianjur mau ke Parung.
Itu sebelumnya emang lolos rem atau kayak gimana kan? Enggak, saya cek juga enggak. Emang cuma karena panas mungkin ya. Enggak jadi, soalnya tarik rem tangan aja lolos. Panas mah susah nggak mau. Kecuali mati kontak. Tapi nggak lagi kencang nggak? 40, cuman kan jalannya gini. Turun, curam. Turun terus agak Gelombang. warna tahan. Terus di depan mobil Akang mobil apa? Mobil yang sama kuning. Terus nabrak apa lagi? Yang sama kuning di depan soalnya ada motor. Motor sama mobil LPG. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita siang ini. Tribuners, jangan lupa terus perbarui informasi nasional maupun internasional Anda hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Dea Mita, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!